mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebabnya saya hari ini tidak akan membicarakan bagaimana mengelola keuangan, tetapi bagaimana firman Tuhan berkata tentang keuangan. Dan ternyata orang Yahudi walaupun belum percaya Tuhan Yesus, dia masih membaca kitab Torah dan ekspresikan dalam kitab Talmud. Talmud itu adalah aplikasi dari Taurat, dan beberapa sudut pandang yang sekarang masih dipakai itu menjadikan bangsa Israel menguasai keuangan Amerika. Dan kita tahu bahwa cara mengelola keuangan yang kita akan bakal pelajari itu adalah sangat biblical sekali. Ya, lepas daripada bangsa Israel belum percaya kepada Yesus. Musuh dari pengelolaan keuangan itu adalah IMF, International Monetary Fund, ya, yang selalu menggunakan financial quotient ini untuk mendominasi, menjajah, bahkan menguasai. Di mana Indonesia pernah juga dikuasai oleh IMF. Nah, Bapak Ibu, sering dikasih Tuhan, seyogianya cara pandang financial quotient ini kita pelajari. Kalau misalnya di sinode kita tidak bisa kita pakai, maka kita bisa pakai untuk kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, ya. Mari kita lihat Ulangan 8 ayat 18 yang dipakai oleh bangsa Israel, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengutip ayat ini hanya untuk teologi kemakmuran. Saya tidak setuju, karena ada kata apa? Karena hanya dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Tuhan memberikan kekuatan, bukan memberikan kekayaan. Artinya apa? Kekuatan itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah sebuah usaha yang jujur, sebuah pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan, ya, bukan kepada mamon itu sendiri. Di Perjanjian Baru, mamon itu harus dijadikan tetangga, ya. Bersahabatlah dengan mamon, itu bahasa Yunaninya neighbor, your neighbor. Jangan berkunjung ke rumahmu, jangan dijadikan saudaramu, hanya tetangga saja, ya. Nah, para hamba Tuhan yang saya hormati dan dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa financial quotient itu bicara kekayaan, keuangan, kemakmuran, tapi lupa bahwa ada kekuatan yang Tuhan inginkan untuk bisa kita kerjakan, ya. Dan tujuan daripada kemakmuran atau keberkatan itu untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Izinkan nanti saya bersaksi bersama dengan Pak Tanu bahwa selama hampir 2 tahun ini perusahaan kami tutup, tetapi Tuhan memeliharakan kami dengan kecukupan atas kebutuhan kami, bukan keinginan kami, ya. Mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, Amsal 37 ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti, amin. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini dicetak oleh istri saya dalam satu lembar A4, kemudian dilaminating, ditaruh di kamar, ditaruh di tempat belajar anak-anak kami. Dan ini benar-benar menjadi ayat yang rema buat keluarga kami, di mana setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan. Dan tiap hari dia bisa
memberi bahkan kepada orang lain. Ya, kita bukan meminjam, tetapi malah memberi. Itu juga saya tekankan kepada Pak Tanus sebagai Ketua Yayasan Transformasi Internasional untuk dari 20 tahun yang lalu tidak boleh mengedarkan surat minta sumbangan, tidak boleh. Ya, kami mau bekerja dengan pikiran, tenaga, keringat kami, dan kalau orang mau memberkati kami terima dengan sukacita dan kami berkati kembali. Kalau tidak juga kami sifatnya pro bono. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu berkata, kalaupun orang lain tidak melihat segala usaha dan pengorbanan kami percaya Tuhan melihat. Dan inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami beserta anak cucu kami. Ya, mari kita lihat Amsal 11 ayat 24-25. Ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para hamba Tuhan yang saya hormati. Agama Konghucu adalah agama yang disebarkan dari sebuah daerah di China. Dan pada waktu kami melakukan mission trip di daerah itu, saya lupa ya, daerahnya di mana, Yunan atau apa begitu ya. Satu desa itu sudah menjadi Kristen, sudah menjadi anak Tuhan semua. Dan mereka berkata, apakah di Indonesia masih ada agama Konghucu? Kami bilang ada. Nah, mereka bilang, tolong sampaikan kepada para pemeluk agama Konghucu agar percaya kepada Kristus. Kenapa? Ternyata perkamen daripada Konghucu ya itu diambil dari istana Salomo, Salomo Palace, dan itu isinya kitab Amsal, saklek kitab Amsal. Dan ketika mereka tahu bahwa aslinya itu daripada Alkitab, mereka mulai mengacu kepada aslinya dan baca juga Perjanjian Baru, dan akhirnya mereka percaya Yesus ya. Jadi mereka berkata kalau ada orang beragama Konghucu ya, sampaikan pesan bahwa pengajaran Konghucu itu daripada Salomo Palace, dan seharusnya Salomo melahirkan juga Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi ini juga yang dipercayai orang Konghucu yang suka memberi. Ya, saya di keluarga besar ada lumayan banyak agama Konghucu. Ya, mereka itu banyak memberi memang, ya, mempraktekkan ini, dan mereka tidak pernah berkekurangan. Bahkan mereka jelas-jelas berkata kepada orang yang berkekurangan, berilah dalam kekuranganmu, kamu akan menjadi berkecukupan. Dan ketika mereka mempraktekkan, itu benar-benar terjadi. Ini bukan hanya hukum Tuhan, tetapi hukum alam. Ketika alam itu kita lihat simbiosa mutualisme, ya, itu bicara mengenai memberi, bukan menerima. Ya, secara alamiah, ya, bunga itu memberikan serbuknya kepada serangga, dan serangga mengambil memberi kepada bunga yang lain, dan akhirnya terjadi pembuahan dan seterusnya. Ya, siklus kehidupan ini adalah siklus memberi. Ya, tentu saja menerima itu adalah bagian dari dampak ketika seseorang memberi, harus menerima. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira jam 10 tadi ya, saya ditelepon dari hambanya Pak Daniel Pingardi ya di Mojokerto. Beliau berkata bahwa ketika dia dalam masa pandemi ini membangun gedung gereja lagi, itu betul-betul dia percaya kalau itu merupakan sebuah kebutuhan, Tuhan pasti cukupi. Tapi kalau itu sebuah keinginan, ya Tuhan tidak akan memberikannya. Dan sekarang gedungnya itu sudah hampir jadi, dan mempermalukan orang-orang yang dengan sinis mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Jadi saya juga percaya
dari banyak proyek yang ditangani oleh Yayasan Transformasi Internasional, ketika kami memberkati, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tetapi kami bisa terus dicukupi oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat siapa saja orang Yahudi yang ketika memberi itu diberkati. Ya, Anda tahu Mark Elliot Zuckerberg itu ternyata orang Yahudi. Ya, pendapatan bersihnya 1, sekian T. Ya, itu saya nggak tahu ini per bulan atau per tahun. Ya, 1000 triliun ya, kayaknya per tahun deh. Menyumbang 99% dana Facebook untuk tujuan kemanusiaan. Ya, donate 99% Facebook share to charitable purpose, seperti menyembuhkan penyakit, curing disease, pelatihan pendidikan, learning education, hubungan dengan sama, connecting people, dan membangun komunitas yang kuat, building strong communities. Jadi dia menikah dengan wanita Asia, dia lebih daripada cukup untuk mendapatkan kehidupannya, dan sampai hari ini memang sahamnya 99% di-share kepada orang lain. Itu mungkin Anda tidak tahu, tapi itulah yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg. Ya. Dan inilah budaya bangsa Yahudi terhadap keuangan, Bapak Ibu. Ya. Jewish culture sampai hari ini ya selalu memberi perpuluhan 10%, invest 20%, kemudian memberi 10%, dan saving 10%. Coba dihitung berapa totalnya? 50%. Jadi kita hanya boleh mengeluarkan 50% dari pendapatan kita. Ya, ini sumbernya saya tulis dari Rabbi Daniel Lapin, dia orang Yahudi, di smartmoneytoday.com. Jadi perpuluhan 10%, investment 20%, memberi ya 10%, dan nabung 10%. Oke, investment anggap masih uangnya ada, berarti 30%. Ya. Jadi kita hanya boleh membelanjakan 50%. Pertama kali ketika saya membaca ini, saya sendiri menghitung bahwa tidak mungkin kita melakukan seperti ini, bisa minus ya, dapur tidak mengepul ya. Tetapi minimal ya perpuluhan kita berikan kepada gereja Tuhan itu ya, dan memberi kepada sesama, mungkin tidak 10%, tapi memberi. Dan saving saya jujur nggak ada ya, saving ya puji Tuhan mobil utang sudah lunas, rumah utang sudah lunas, ya saya anggap itu saving ya. Tapi investment ada sedikit ya, tapi nggak sampai 20%, mungkin 5% begitu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan dilihat persentasenya, tapi lihatlah pointersnya ya. Hak Tuhan itu minimal 10%, itu dilakukan oleh orang Yahudi, investment, kemudian giving dan saving. Nah, kalau kita melakukan ini, saya percaya bahwa walaupun persenannya tidak seperti ini, itulah yang menjadikan bangsa Israel itu donatur yang lebih kuat daripada IMF. Ya, kita tahu kekayaan Amerika itu kebanyakan dari orang Yahudi, dan beberapa di Timur Tengah ternyata itu pinjaman uang dari Yahudi juga. Ya, kami menduga walaupun tidak dideklar, Arab Saudi itu banyak didukung oleh orang Yahudi. Ya, nah mari kita lihat 4 elemen dasar dari kecerdasan keuangan, Bapak Ibu. Pertama, kita harus ada pendapatan, harus ada revenue. Dari mana datangnya? Saya anggap itu datangnya dari berkat Tuhan. Ya, revenue itu bukan berarti selalu keuangan, bisa juga secara barang atau fasilitas. Nah, itu bisa menjadi sebuah revenue. Ya, kemudian harus ada pengeluaran yang namanya cost atau biaya. Ya, kita harus menghitung biaya kita itu berapa. Biaya itu yang bagus adalah mencukupi kebutuhan. Saya ulangi lagi,
Biaya yang tepat menurut Alkitab adalah mencukupi kebutuhan, bukan mencukupi keinginan. Sebab keinginan manusia itu tidak akan pernah puas, ya. Nah, seperti yang dilakukan juga oleh orang Yahudi, orang Israel, investasi itu dilakukan supaya kita sendiri tidak bekerja seumur hidup, ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, apa bedanya negara maju dan negara tidak maju, kurang maju, yang sedang berkembang. Negara yang maju itu asetnya, investasinya, itu yang bekerja siang malam 24 jam. Sedangkan manusianya bekerja secukupnya. Kalau negara yang tidak maju atau sedang berkembang, manusianya yang bekerja luar biasa, asetnya tidur-tiduran. Itu menurut beliau. Jadi investasi itu seharusnya mendapatkan pendapatan, menghasilkan revenue, bukan investasi yang menambah biaya. Nah, setelah 3 ini berjalan dengan sehat, maka kita mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, saya selalu berkata, kalau profit saja itu kurang, ya, tetapi harus ada benefit. Itu sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Di situ dikatakan segala sesuatu lawful. Lawful itu diperbolehkan, ya. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Ayat 24-nya harus memikirkan kepentingan orang lain, artinya mutual. Jadi, bagi saya yang didapat daripada 3 hal ini, revenue, cost maupun investment, adalah profit dan benefit yang sifatnya berguna, membangun, dan untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu kalau memang sudah demikian, maka siklus kehidupan keuangan kita maupun kekayaan kita akan menjadi kesejahteraan bersama. Ya, baik, kita lihat revenue dulu. Ya, di Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buah-buah atau revenue dari awal saya katakan, itu bukan hanya pendapatan, tetapi juga buah-buah kehidupan kita. Ketika itu ada, maka hidup kita juga akan dicukupi. Ya, mari kita lihat cost. Ya, cost itu apa? Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya tadi cost yang paling tepat itu secukupnya. Ya, ada kata cukup, kalau cukup uangnya. Seharusnya cost itu sesuai dengan secukupnya yang dibutuhkan. Kalau itu tidak cukup, sebaiknya ditunda dulu. Ya, banyak sekali yang berkata dengan beriman. Ya, saya juga setuju. Tapi iman tanpa perbuatan itu hal yang mati. Ya, jadi cost itu adalah untuk mengcover biaya kebutuhan secukupnya, ya, bukan keinginan. Mari kita lihat investment di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini hukum tabur tuai, ya. Jadi kita sudah percaya bahwa hidup kita itu adalah hidup Kristus yang selalu memberikan pikiran, ya, waktu, upaya dan daya, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat profit. Ya, di Amsal 3, 13, 14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi
emas. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya memang menerapkan eisegesis ya, bukan exegesis, karena memang harus dikaitkan dengan teori-teori yang dilakukan oleh orang Yahudi ya. Jadi profit itu bisa mendapat hikmat ya, bisa kepandaian ya, keuntungannya lebih daripada keuntungan barang-barang berharga ya. Dan kalau bersyukur itu juga sebuah keuntungan yang bisa mendatangkan damai sejahtera dan kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya sebutkan ada Rabi Daniel Lapin, orang Yahudi yang meneliti cara mengelola keuangan daripada orang Yahudi. Ya, 10 rumus mengelola keuangan ini saya sarikan dari totalnya kalau tidak salah 30. Ya, saudara bisa ambil bukunya ya, itu ada Book of Rabbi Daniel Lapin ya, The Jewish Finance gitu ya. Mari kita lihat. Pertama, orang Yahudi itu percaya kehormatan dan moralitas dalam bisnis itu lebih penting daripada uangnya sendiri. Nah, itu aplikasinya adalah merasakan kebajikan, bertumbuh dalam kesejahteraan. Feel virtuous, grow wealthy. Kedua, emas itu baik, Tuhan berkata demikian. Gold is good, God said so. Jadi, orang Yahudi sampai hari ini memang investasinya di emas, ya, selain yang lain. Tapi emas itu wajib. Jadi, banyak orang Yahudi pekerja di negara asing itu bayarannya dengan emas, ya, bukan dengan US dollar. Penghasilan untuk memberi dan menolong orang lain, earn are giving and pleasing others. Jadi kalau kita memberi, kata orang Yahudi, itu adalah sebuah penghasilan dari apa yang kita hasilkan, itu bukan hanya untuk spend diri kita, tapi memberi dan menolong orang lain. Jadi percaya kehormatan dan moralitas dalam bisnis. Believe in dignity and morality in business. Ya. Yang kedua, ini evaluasi Daniel Lapin ini. Perluas hubungan dari jaringan Anda kepada banyak orang. Ya, extend the network of your connectedness of many people. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, dari awal apa yang disampaikan oleh Rabbi Daniel Lapin ini nggak ada hubungan dengan uang atau dolar, tapi sikap hati atau nilai-nilai yang saya katakan. Ya, belajar mengenai hubungan dari orang tua. Learn relationship from parents. Siapa yang memberkati orang tuanya? Siapa yang siapa yang betul-betul memberkati orang tuanya, itu akan diberkati. Itu prinsip orang Yahudi. Selalu terhubung dengan orang lain untuk umur panjang dan hidup yang bahagia. Stay connected to other for happier and longer life. Ya. Persahabatan membawa kita kepada kesejahteraan. Jadi orang Yahudi itu menganggap friendship itu lead to wealth. Ya. Walaupun nampaknya kok hubungan itu dilandasi oleh motivasi. Ya, bisa begitu sih memang ya. Tapi ayo, kalau kita ini Roma 2:29, kita lebih daripada orang Yahudi secara lahiriah, kita secara batiniah. Saya membangun hubungan bukan untuk mendapat berkat, tapi saya membangun hubungan yang tulus dengan kasih agape, maka Tuhan sendiri yang memberkati kita. Ya, jadi ini adalah versi orang Yahudi yang bisa kita aplikasikan dalam kebenaran yang di Perjanjian Baru. Ya, saya menulis apa adanya dari kesimpulan Rabbi Daniel Lapin. Nah, perluas hubungan sebentar, nomor 2 ya. Perluas hubungan dari jaringan kepada banyak orang, bicara menolong orang lain, yaitu meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Ketika kita menolong orang lain, helping others, itu berarti improve our life. Ya. Dan yang selanjutnya, biarkan orang tahu tentang apa yang kita lakukan. Hidup transparan, let people know what you do. Ya.
Pilihlah teman dan pelanggan Anda dengan hati-hati. Choose your friend and customer carefully. Orang Yahudi selalu menghutangi orang-orang yang dipastikan bisa mengembalikan investasinya. Ya, melayani bukan untuk merendahkan diri sendiri. Service is not servility. Kekuatan memprediksi dalam menjaga hubungan, yaitu power predictability in a maintaining relationship. Jadi kita bisa prediksi kesejahteraan atau kesejatian, ketulusan itu daripada ketika kita melihat bagaimana seseorang mengelola keuangannya. Ya, mari kita lihat yang ketiga. Mengenali diri Anda sendiri itu ternyata bagian dari kecerdasan finansial. Get to know yourself. Mengapa Anda begitu penting dalam menentukan kesuksesan Anda sendiri? Why you are important in determining your own success. Ya, kita harus tahu trait kita, kelebihan kita. Kita harus tahu kelemahan kita, titik kritis kita lewat foto karakter. Itu yang menyebabkan adanya kesempatan, opportunity atau risiko. Menyadari titik kritis dan kelemahan Anda. Acknowledge your negative attributes. Ya. Ini persis seperti yang di foto karakter. Ya, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kenalilah pentingnya keterampilan bisnis di setiap profesi. Recognize the importance of business skill in every profession. Kalau saya ngomong bisnis, tolong tidak alergi bahwa ini selalu seperti hal yang sekuler. Ya, jangan dikotomi karena sebetulnya apa saja yang dikelola secara financial itu disebut bisnis. Ya. Gereja maupun yayasan yang mengelola keuangannya dengan bijaksana itu membutuhkan financial quotient atau business skill yang profesional, ya. Dan yang terakhir, dengarkanlah suara hati nurani Anda. Listen to your conscience. Jadi ketika kita mendengarkan suara hati nurani, maka kita bisa cerdas secara keuangan, ya. Lagi pahami apa yang benar-benar memotivasi seseorang. Ya, understand what really motivate people. Kalau milenial itu sangat termotivasi dengan yang namanya kepercayaan, ya, trust. Mereka itu mengejar yang namanya like di dalam online atau Facebook atau Instagram, ya, walaupun orang tidak kenal dia, tapi dia senang kalau orang itu bisa dipercayai, ya. Itu salah satu contoh. Apa sih yang disukai oleh orang-orang usia 50, 60, 70 tahun ke atas? Ternyata orang-orang yang berusia atau manula itu menyukai ketika mereka punya teman, mereka tidak sendirian, mereka diapresiasi dari kehidupan mereka, ya. Itu sebabnya sebuah panti jompo yang mahal di Indonesia, di Jakarta, ada di Bogor, ada di Amerika juga. Ada momen-momen para bidan, para perawat itu dilatih oleh para psikolog untuk menanyakan, membicarakan, menjadi teman, ya. Manula itu butuh teman supaya tidak kesepian, karena biasanya seringkali kalau anaknya udah menikah semua, ya, mereka mesti ngomong sama siapa, ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kecerdasan keuangan dari orang Yahudi. Understand what really motivate people, ya. Bukan hanya dengan produk, ya. Kenali dengan baik kebutuhan jasmani dan rohaninya. Recognize physical and spiritual needs. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi paling pintar untuk mengelola turis, ya, ke Holy Land, ya. Seringkali ketika mereka ada di Holy Land itu merupakan income yang kesekian yang cukup besar bagi orang Israel, ya. Dan jadi tour guide, ya. Mereka orang Yahudi yang tidak percaya Kristus seringkali juga manipulasi peserta dari Indonesia, terutama mereka seolah-olah percaya Yesus, dan orang Indonesia senang sekali kalau ada tour guide percaya Tuhan Yesus, maka dikasih tips yang lebih besar. Tapi hati-hati, ya, kalau sudah ke
Holy Land, itu biasanya sering terjadi manipulasi. Ya. Meresponi peringatan dari dalam diri kita yang membangun dan bijaksana daripada peringatan yang menghancurkan. Helping your wise impulse dan destructive impulse. Jadi kalau kita ada impuls yang bijaksana, itu harus kita pikirkan. Tapi kalau ada impuls atau feeling atau negatif thought yang destruktif, ya itu nggak perlu diresponi. Ya, baik. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jangan mengejar kesempurnaan. Ini saya suka sekali. Do not pursue perfection. Ya, materi ini nanti Anda dapatkan semua, dan biarlah kita minimal melakukan 3 atau 4 hal yang kita pelajari, ya, dengan cara yang sudah menjadi anak Tuhan. Ya, jangan menyalahkan bisnisnya, karena beberapa orang melakukan bisnis dengan tidak benar. Don't blame business because of you, unethical business people. Jadi ketika ada orang yang menipu dan kita tertipu, tidak berarti kita menghakimi bisnis itu jelek. Ya, itu saran dari orang Yahudi. Ya, hakimilah orangnya tapi bukan produknya. Diperbolehkan menggunakan barang mewah jika mampu menghasilkan pendapatan lainnya. Take luxury for another income. Ya, jadi ini juga sekali lagi tidak perlu ditiru. Kalau kita memang ada uang, kita boleh beli barang-barang bermerek, tapi seyogianya bisa mendatangkan income. Ya, saya tahu ada tas Hermes yang harganya ratusan juta, ketika sewa itu 1 hari itu 5 juta. Ya, daripada beli 200 juta, mending sewa 5 juta dan mejeng, gini gitu, foto, dan sekarang banyak yang melakukan penyewaan seperti itu. Sewa mobil yang mahal, sewa kalung berlian yang mahal, tentu saja dengan jaminan asuransi. Ya. Dan pesan moral penting harus diajarkan sejak dini. Moral message must be taught since early. Anak-anak orang Yahudi itu pada usia 12 tahun itu dimuridkan oleh orang tuanya. Kalau yang laki-laki itu dilakukan Yom Kippur atau pemuritan kepada anak laki-lakinya. Dan kalau anak perempuan juga dimuridkan oleh ibunya usia 12 tahun. Dan ketika saya melakukan ini, Bapak Ibu, kepada 3 putra saya, dan puji Tuhan 3 putra saya itu bisa cukup sejahtera hidupnya. Ya, ketika sejak dini diajarkan nilai-nilai bagaimana memberi orang lain, bagaimana berkorban, bagaimana hidup dalam integritas, kejujuran. Nah, itu penting sekali untuk generasi selanjutnya. Itu sebabnya orang Israel, orang Yahudi tidak mengizinkan kawin dengan di luar Yahudi. Ya, kelihatannya memang konvensional sekali. Contohnya David Beckham itu tidak lagi memiliki keyahudian karena beliau sudah menikah dengan orang Inggris. Ya. Nah, yang kelima, dipimpin secara konsisten dan konstan. Jadi apa hubungannya nih financial quotient dengan lead consistently dan constantly? Ya. Jadi memimpin ini, memimpin secara konsisten dan konstan. Ya, Pak Tanu nanti dikoreksi ya. Gitu. Jadi bicara mengenai memimpin secara konsisten dan konstan itu integritas, Bapak Ibu. Jagailah visi yang jelas untuk arah hidupmu. Maintain clear vision of your goal. Ya, konfrontasi seringkali diperlukan. Konfrontasi is always necessary. Nggak apa-apa. Ya. Kepemimpinan membutuhkan baik iman dan fakta. Leadership requires mastery of both faith and fact. Jadi orang Yahudi juga hidup dalam iman, tetapi mereka juga percaya sains. Pergunakanlah kekuatan doa Anda untuk memperbesar iman Anda dalam meningkatkan kesuksesan karirmu. Using your power of prayer to enhance your faith to improve your business success. Ya, jagalah keseimbangan hidup, maintain balance of life. Jadi orang Yahudi cara makan kosher. Kosher itu binatang yang tidak dibunuh semena-mena. Yang setahu saya sapi kosher itu sapi yang meninggalnya tidak terasa, set gitu aja. Ya,
tidak boleh potong ayam sampai keok 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 gitu. Jadi orang Yahudi punya ritual dalam membunuh binatang untuk dikonsumsi itu tidak boleh dalam keadaan tegang, harus dalam keadaan rileks sehingga daging yang dikonsumsi itu tidak mengandung racun. Dan sekarang orang-orang Amerika punya store yang tagline-nya kosher. Kosher itu artinya sudah binatang itu sudah didoakan sebelum dibunuh, bahkan dibunuh dengan tidak menyakitkan. Itu kosher, ya. Itu kepercayaan orang Yahudi. Jadi memimpin secara konsisten dan konstan itu membuat kita diberkati, ya. Dan 6, terus-menerus memperbaharui paradigma secara konsisten, ya. Constantly change the change head while steadfastly, ya. Itu contohnya inovasi dan perubahan dibutuhkan untuk sebuah evolusi. Innovation and change are necessary of evolution. Buatlah perubahan secara bertahap ketika memungkinkan bergerak maju. Make change gradually whenever possible, progressive. Jadi, saya melihat, ini saya singgung lagi, sahabat saya, Dr. Roni yang di LLB, beliau menurut saya adalah orang yang sangat progresif, ya, kreatif, progresif, dan saya dukung, saya doakan supaya LLB ini dipegang oleh beliau betul-betul jadi berkat buat tubuh Kristus. Ya, dua hal yang tidak berubah, keuntungan dan manfaat adalah asas yang penting. To never change. Profit and benefit is core values. Nah, ini tadi saya ngomongnya. Profit itu nggak bisa dilepas daripada benefit. Ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Ya, yang namanya profit dan benefit itu harus punya 3 indikator. Saya sebutin lagi ya. Berguna, ya, membangun, dan mutual. Buat orang lain juga. Ya, kepentingan orang lain dipenuhi juga. Berguna, membangun, dan mutual. Ya, baik. Mari kita lihat yang ke-7. Ya, kecerdasan keuangan adalah belajar untuk memprediksi masa depan. Ya, learn to foretell the future, mengartikan banyak kejadian tanpa emosional. Interpret event without emotion. Salah satunya adalah Warren Buffett yang memang juga orang ada darah Yahudi. Ya, beliau berkata, saya nggak pernah beli saham orang yang baru buka terus menunggu kenaikan harga saham. Dia bilang, aku memberi saham untuk perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, ya, seperti Coca-Cola, ya, di Silicon Valley, ya, itu beliau selalu punya sahamnya. Ya, Warren Buffett mengajarkan jangan terus ada ini ada investasi yang bagus, ini Bitcoin atau ya, hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dengan banyak tawaran itu terus emosi kita mulai bergerak. Ya, orang Yahudi berkata ketika investasi yang bergerak itu harus logika kita, analisa kita, sistematika kita. Ya, bukan emosi kita. Belajar untuk melihat petunjuk di masa sekarang yang memberi pertanda tentang masa depan. Learn to see clue, ya, ini clue atau trigger in the present that foreshadow the future. Saya kasih contoh untuk di Indonesia, sekarang adalah waktu yang tepat untuk investasi, ya, semua pertambangan, perikanan, perkebunan, kelautan sampai 2024 ketika Pak Jokowi akan diganti dan semoga penggantinya mirip beliau, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang semua perizinan dipermudah untuk mulai perkebunan, perikanan, sampai pertambangan, ya, perhutanan, dan itu asal tidak digunakan untuk ekspor, ya, itu betul-betul akan dibantu perizinan. Kalau untuk ekspor juga dilihat negara mana, kadang-kadang dibebaskan dari pajak, ya. Ingatlah selalu
bahwa waktu memiliki pola yang pasti. Keep in the mind the pattern of time. Ya, bahwa ada pola-pola yang berulang bicara mengenai finansial itu. Ya, ada seasonnya. Bagaimana menggunakan siklus kehidupan untuk menentukan arah, kecenderungan lainnya. How to use the cycle of life to determine other trends. Ya, jadi bicara financial quotient itu selalu berhubungan dengan trends, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita lihat, belajar tren-tren itu. Penetapan tujuan adalah melihat masa depan. Goal setting is seeing the future. Ya, mari kita lihat ke-8, Bapak Ibu. Kenalilah uang Anda. Know your money. Penggunaan uang melibatkan integritas. Lihat, ketika kita gagal membelanjakan uang kita, contohnya kita beli hanya untuk keinginan, bukan kebutuhan. Ya, use your money in false trust. Uang itu tidak berwujud, tapi bergantung pada reputasi. Money is intangible, it depend on reputation. Jadi kalau orang sudah bicara kecerdasan keuangan, mereka tidak pakai uang kartal. Uang kartal itu uang pecahan kertas, ya, atau logam. Mereka percaya uang itu sebetulnya tidak berwujud, transfer gitu aja. Kedepannya juga seperti itu. Nah, kalau transfer berarti harus ada dignity, martabat, atau reputasi. Ya, nilai adalah bagaimana sesuatu itu dihargai. Value are how much something is worth. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya menghargai persahabatan dengan hamba-hamba Tuhan di Gereja Baptis ini. Saya akan selalu mengingat sampai Maranatha bagaimana Pak Muksin, Pak Iwan, Pak Joko, banyak teman yang saya tidak bisa sebut namanya, ya, terutama dari keluarga Pak Tony, Bu Yani, ya, Aswin. Ini apa ya? Hubungan yang patut dihargai gitu, hubungan yang bukan berdasarkan ada motivasi lain kecuali memuliakan nama Tuhan. Ada interaksi manusia, itu adalah kesejahteraan. Human interaction are wealth. Nah, saya percaya itu. Ketika kita sudah kehilangan interaksi dengan sesama, kita jatuh miskin. Ya, ketika kita diberkati, kita tetap harus berinteraksi dengan jemaat kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang sekeliling kita, ya, itu yang disebut kebahagiaan dan kesejahteraan. Tradisi Yahudi mendukung perputaran uang. Jews tradition espouse the movement of money. Jadi uang itu akan berputar kembali pada diri kita menurut dia di bukunya. Ya, itu menarik sekali. Seperti jumlah air di dunia ini tidak pernah habis. Ya, kenapa? Jumlahnya sama, dia putar aja. Ya, sebenarnya air yang kita minum tuh asalnya juga dari, air yang kita buang berupa kencing atau apa ya, masuk ke bumi, disaring lagi, jadi bersih lagi dan muter aja gitu. Nah, uang juga begitu. Ya, perputaran keuangan itu sebetulnya bisa dideteksi secara algoritma. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, nomor 9. Raihlah kekayaan, berikan 10% dari penghasilanmu setelah pajak penghasilan. Itu menurut Torah dan Talmud. Ya. At which give away 10% of your after tax income. Itu menurut Torah dan Talmud. Tetaplah memberi dan murah hati sekalipun pada saat yang tidak memungkinkan. Why people give to charity even when it's not rational? Murah hati akan memberikan manfaat bagi si pemberi. Charitable giving benefit the gift. Memberi uang kan membuat Anda diberkati kembali. Giving money away makes more come back to you. Saya percaya ini Bapak Ibu. Mari kita praktekkan. Ini juga berlaku untuk kita di perjanjian baru. Ya, yang terakhir, yang ke-10 Bapak Ibu. Ya, ke-9 masih ada, maaf. Memberi sumbangan itu seperti investasi yang akan menambahkan sesuatu yang menjadi milik Anda. Donating is like investing. It increases what comes back to you. Manusia diciptakan untuk mendatangkan berkat, bukan untuk menghabiskan.
Manusia diciptakan sebagai pemberi, bukan penerima. People are creators, not consumers. People are giver, not takers. Menjaga nilai-nilai adalah alasan yang kuat untuk mendatangkan kebaikan. Feel features for every good reason. Murah hati akan membuat Anda memahami akan kebutuhan orang lain. Charity focus your outside yourself. Bapak Ibu yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Berkali-kali saya berkata tentang lembaga literatur baptis yang sedang dikembangkan oleh Pak Dr. Roni, dan saya ingin mendukung sepenuhnya LLB ini menjadi sebuah lembaga yang tidak kalah dengan lembaga-lembaga literatur yang lain. Ya, kalau ada berkat sisihkanlah dan berikanlah kepada LLB, itu dukungan dari Pak Yakub. Ya, ke-10 di dalam kecerdasan finansial orang Yahudi tidak pernah ada pensiun, never retire. Ini mempermalukan saya ketika saya mau pensiun di usia 60, 65, atau 70. Ya. Orang Yahudi nggak kenal kata pensiun. Kita bisa tetap melakukan yang baik sampai kita meninggal. We are good until we die. Saya lihat orang Singapura itu kalau di mana toilet-toilet atau di restoran masih berfungsi, bekerja walaupun mereka sudah dapatkan dana pensiun. Ya, memperdulikan orang lain adalah berumur panjang dan produktif. Produktif longevity is caring for others. Ya, ketika kita memperdulikan orang lain, kita umur panjang dan produktif. Konsep Ibrani tidak pernah berbicara tentang pensiun. Hebrews never recognize concept of retirement. Itu dahsyat ya. Sebuah kedewasaan diukur dari kualitas ketekunan. Quality, perseverance, same maturity. Ya, jadi peranan terpenting dalam bekerja adalah berkontribusi untuk orang lain. Contribution for others is same role of work. Mari kita lihat kesimpulan dari kecerdasan keuangan. Pertama, pertobatan sangat dibutuhkan untuk cerdas secara keuangan. Karena disitulah dignity terjadi, disitulah integritas terjadi, disitulah kesetiaan dan ketekunan dan kebenaran terjadi, ditambah dengan iman daripada firman. Kedua, hubungan baik ditambah kemampuan mengelola keuangan akan membuat kita cerdas secara keuangan. Ya, hanya mampu mengelola keuangan, nggak punya hubungan baik, nggak bisa. Hubungan baik saja tidak mampu mengelola keuangan, nggak bisa. Ketiga, berkontribusi dalam komunitas. Contribution to communities. Ya, pertama komunitas kita sendiri, komunitas baptis, komunitas keluarga kita, kemudian komunitas sosial. Mari kita berdoa. Bapa di surga, alangkah indahnya ketika Tuhan mengajarkan kami nilai-nilai kerajaan Allah di dalam cerdas secara keuangan. Ampunilah kami kalau ada di antara kami yang belum bisa seperti ini. Tapi dengan adanya kebenaran ini, biarlah kami bisa mengambil manfaat, benefit daripada bangsa pilihan-Mu, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan kami adalah bangsa Israel secara rohani yang juga Engkau berkati sama seperti bangsa pilihan-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu dari baptis ini. Berkatilah keluarga Pak Tony, Bu Yani, Aswin, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin.